Iya, Bu. Iya, Bu. Gabungan dari ketiganya. Jadi hari ini saya absennya via Google Form aja ya, karena kan kita udah kenalan tuh di hari Selasa. Ini saya share link Google Form, nanti teman-teman silakan isi untuk absensinya. Berikut linknya sebentar. Linknya sudah ada di grup, di WhatsApp, di chatnya Zoom-nya ya. Silakan untuk diisi. Nah, sambil diisi, sambil saya mirip kayak hari Selasa kemarin, kira-kira kan nanti kita akan ada ketua kelas lagi nih. Ketua kelasnya apakah akan sama Mas Nathan seperti kelas data science atau mau ganti? Apakah mau ketua kelas Samain aja, Bu. samain aja? Mas Nathannya bersedia nggak? Boleh, Bu. Boleh, oke. Berarti ketua kelasnya sama ya, Mas Nathan juga. Nanti untuk grupnya silakan dipakai grup yang sama kayak kemarin atau mau bikin lagi juga terserah teman-teman aja. Berarti untuk absen jangan lupa sambil diisi ya teman-teman ya. Terus kita ke yang selanjutnya aja, berarti kita ke penjelasan silabus. Silabusnya masih dalam bentuk spreadsheet. Sebentar saya share screen. Ini kesepakatan sekalian ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya untuk silabusnya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Karena untuk mata kuliah AI ini sebenarnya beririsan ya sama yang kemarin ya data science, tapi ini kayak suatu teknologinya di atasnya data science. Jadi data science kan komponen AI ya kalau kemarin kita sudah belajar. Kalau di sini kita hari ini akan belajar tentang apa itu AI itu sendiri. Nah, ikut merupakan RPS-nya atau BRP-nya. Jadi teman-teman bisa dilihat nanti dalam satu semester kita sama juga 16 pertemuan terdiri dari UTS dan UAS, berarti kita ada 14 pertemuan sisanya dengan silabusnya antara lain bahan kajian. Nanti untuk buku sama artikel atau sebagainya nanti yang akan saya pakai di slide-nya ya, nanti saya lampirkan untuk referensinya saya ambil di mana. Terus bahan kajiannya selama satu semester ke depan kita ada kurang lebih 9, berarti 9 materi. Itu ada tentang mengenal AI dulu secara umum, dan ini karena kita mata kuliahnya teori ya, jadi di mata kuliah ini kita tidak ada ke codingnya, kita lebih belajar tentang teoritisnya seperti apa. Jadi di sini nanti capaian pembelajarannya antara lain mampu menganalisis permasalahan sehari-hari terkait dengan AI secara teoritis. Kemudian mungkin akan bisa mengusulkan pengembangan teknologi di bidang AI, serta mampu menyusun penyelesaian masalah terkait teknik informatika atau sistem informasi dan teknologi informasi berbasis AI. Kemudian bahan kajiannya di sini ada yang pertama, seperti biasa pertemuan pertama kita masih introduction dan application secara umum. Terus kemudian yang kedua kita ada tentang mengenal kecerdasan buatan. Mungkin hari ini nanti di mengenal kecerdasan buatan kita ada beberapa materi yang kita pelajari ya, tapi mungkin nggak sampai full untuk pengenalannya karena dilanjutkan di yang kedua. Kemudian ada algoritma pencarian atau searching algorithm. Terus ada representasi pengetahuan atau representative learning nanti ada di pertemuan ke pertemuan ke berapa keempat. Kemudian ada teori probabilitas Bayesian, naive Bayes yang kita tahu biasa kita dengar mungkin. Terus ada first order logic, ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ini juga lagi-lagi kita akan hanya membahas secara teorinya. Kemudian ada computer vision. Computer vision itu seperti data citra atau data-data yang mengandung gambar, video, itu ada di computer vision. Kemudian ada teori robotika, dan yang terakhir ada jaringan saraf tiruan atau dasar dari deep learning atau biasa kita dengar mungkin pernah kita dengar dengan artificial neural network atau ANN. Nah, ini untuk rancangannya. Rancangannya kita di hari ini di Kamis 3 Oktober. Itu seperti yang udah kita lakukan, kayak introduction, kita udah lakukan di hari Selasa ya. Jadi hari ini kita percepat aja. Kemudian ada
pembacaan silabus seperti hari ini, seperti yang saya kita lakukan. Terus ada grading system, University Faculty Regulation, kuliah awalnya berupa introduction dan application-nya aja secara umum. Nanti kita akan lihat ada apa aja di dalam AI. Kemudian ada mengenal kecerdasan buatan atau AI-nya. Ini nanti jadi dua, dua pertemuan awal ini kita akan secara globalnya dulu AI itu ada apa aja di dalamnya. Ada kayak tadi computer vision, NLP, ANN itu nanti ada apa aja dilihat di slide-nya. Kemudian pertemuan ketiga kita ada algoritma pencarian atau searching algorithm. Terus representasi sesuai yang tadi di kajian sudah kita masukkan ke setiap pertemuan, di mana pekan UTS-nya terjadi di 21 November 2024. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang computer vision, teori robotika, jaringan saraf tiruan, dan dilanjutkan dengan seperti kelas data science ya, kita ada diskusi mengenai AI. Nanti untuk diskusinya modelnya seperti apa, nanti tugasnya saya kirimkan menyusul bentuk-bentuknya di pekan setelah UTS. Nah, nanti berarti materi-materi yang akan dijadikan UTS dia sampai ke teorinya di NLP. Nanti setelah itu yang dijadikan pekan UAS berarti dari computer vision sampai dengan diskusi yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu pertemuan kita selama 1 semester ke depan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai silabus? Tidak ada, Bu. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Berarti nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung itu aja ya, ditanyakan ke saya. Untuk silabus berarti sudah oke, kemudian menginformasikan grading system. Grading systemnya masih sama, saya mengikuti fakultas, jadi ada presensi 15%, tugas praktek 30%, karena di sini nggak ada praktek ya, ini kelas teori, berarti tugas 30%, kemudian UTS 25%, dan yang terakhir UAS 30%. Jadi bobot UAS dan tugas itu lumayan, jadi nanti mungkin saya bisa membantu teman-teman lebih di tugas gitu, karena bobotnya tugas juga lumayan. Presensi juga lumayan membantu 15%. Untuk gradingnya seperti itu, saya langsung lanjutkan ke yang pertama ya. Yang pertama berarti kita di materi tentang Introduction AI dan mengenal kecerdasan buatan itu ada apa aja. Langsung, halaman saya udah ganti ya. Slide-nya terlihat ya teman-teman ya. Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini belajar tentang apa itu artificial intelligence atau apa itu kecerdasan buatan. Mungkin teman-teman pasti ya setiap harinya juga udah apa ya udah sangat berteman erat dengan AI ya. Cuman kadang kita juga nggak sadar bahwa yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita sedang kita jalankan itu sebenarnya AI. Tapi mungkin kadang kita nggak menyadari karena udah sebanyak itu AI di lingkungan kita gitu. Untuk yang outline hari ini atau materi hari ini ada beberapa, yaitu ada tujuh utama apa aja sih yang di dalam AI itu. Jadi pertama kita lihat dulu evolusi AI itu dari tahun ke tahun itu seperti apa. Jadi dari kapan sebenarnya AI itu ada, terus evolusinya dari tahun ke tahun itu seperti apa, siapa saja pakar-pakar di baliknya, itu kita juga karena ini kelas teori, jadi kita perlu tahu itu apa saja. Kemudian yang kedua, ada konsep dan definisi AI. Jadi sebenarnya apa sih konsep dan definisi AI? Nanti jadi teman-teman tahu. Jadi AI itu tuh sebenarnya ini gitu. Kemudian ada tujuan AI itu apa aja, karakteristiknya seperti apa, terus perbedaan AI dengan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Kemudian ada penerapannya ada di bidang apa saja, dan yang terakhir ada soft computing. Apa itu soft computing? Mungkin nanti kalau misalnya hari ini sampai di situ, atau mungkin hari ini mungkin tidak semuanya karena materinya lumayan banyak ya. Begitu. Untuk yang pertama kita lihat di evolusi artificial intelligence atau perkembangan kecerdasan buatan dari awalnya hingga bisa hingga sampai dengan saat seperti ini. Yang pertama AI, Artificial Intelligence. Kita lihat selanjutnya di evolusi AI ya. Jadi evolusi AI itu sebenarnya sudah mulai di dicetuskan atau mulai dipikirkan di tahun 1943, di mana itu sudah sangat lama sekali. Jadi di 1943 ada Warren McCulloch dengan Walter Pitts, dia menerbitkan buku Logical Calculus
of the Ideas in Nervous Activity. Itu buku ini adalah buku yang menjadi dasar dari jaringan saraf atau kita kenal dengan neural network. Di mana kita kan waktu hari Selasa udah bahas ya. Jadi kalau data science dan AI itu merupakan banyak sekali bersinggungan dengan yang kita sebut dengan statistik dan matematik. Nah, di sini dia dimulai dengan logical calculus. Mungkin teman-teman juga di semester 1 sampai 5 ada kan ya materi kalkulus. Kalkulus, terus di dalamnya ada integral, diferensial, itu adalah awal-awal di mana AI itu terbentuk. Kemudian di tahun 1950, upaya untuk pengembangan AI itu sedang sangat gencar-gencarnya. Dan program AI pertama itu ada di 1951 yang dibuat oleh Christopher Strachey dan Distrit Prince. Dia menjalankan mesin Valenti Mark, di mana program ini itu permainan catur untuk Universitas Manchester. Jadi kalau kita tahu game-game yang saat ini sudah sangat advance eh, itu sebenarnya ya berawal dari tahun-tahun yang bahkan mungkin sudah lama banget gitu. Dan itu sudah tercetus dari 1951 dengan permainan catur di University of Manchester. Kemudian di tahun 1950 itu juga terkenal, mungkin teman-teman pernah dengar Alan Turing. Alan Turing itu salah satu pakar yang sangat terkenal ya di bidang AI, yaitu mengusulkan Turing Test di mana dia itu seorang matematikawan, dia membuat sebuah mesin cerdas, itu dia mengetes satu mesin itu, dia melihat bisa atau tidak mesin itu dikatakan dengan cerdas gitu. Nah, itu dia sampai mendapatkan penghargaan pada tahun 1950 itu yang disebut dengan Turing Test. Kemudian di tahun 1956, kata-kata AI itu pertama kali muncul, atau kata-kata kecerdasan buatan, oleh John McCarthy di dalam conference Dartmouth. Jadi di conference itu John McCarthy dia menciptakan istilah AI untuk pertama kalinya. Kemudian tujuannya itu apa? Tujuannya AI atau kecerdasan buatan di sini adalah untuk mengetahui dan juga memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dia dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Jadi tujuan dari para pakar-pakar ini membuat AI itu adalah mereka ingin membuat suatu mesin yang bisa berpikir seperti layaknya manusia. Bagaimana caranya mendekati kecerdasan yang ada di manusia. Bentar, agak cek. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya untuk yang evolusi AI, so ini saya typo untuk yang evolusi AI yang selanjutnya ada beberapa program yang dibuat di tahun 1956 dan sampai dengan 57. Jadi setelah 56 itu dicetuskan, setelah itu semakin gencar program-program AI yang lainnya, yaitu yang diperkenalkan juga di conference yang sama, di Dartmouth Conference yang sama seperti John McCarthy, dia membuat yang dikenal dengan logic theories. Itu diperkenalkan pada conference tersebut dan juga membuktikan teorema-teorema matematik. Jadi sebenarnya AI itu sangat erat dengan perhitungan matematika dan statistik. Jadi pada awal tahun pembentukannya mungkin AI lebih kepada model-model statistik dan juga model-model probabilistik. Makanya kalau teman-teman pernah dengar tentang naive Bayes, itu kan juga isinya full tentang statistik atau probabilitas ya. Mungkin ada juga kuliahnya di semester 3 kalau tidak salah, atau saya kurang hafal di semesternya berapa. Kemudian yang kedua itu ada SETSAM atau Robert, dibuat oleh Robert K. Lindsay. Dia adalah program yang dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, karena dulu kan lebih sering memang hanya di bahasa Inggris ya, dan dia mampu memberikan jawaban-jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. Mungkin kalau saat ini program ini sudah sangat banyak, tapi kalau dulu itu yang pertama kali adalah Robert Kiyosaki. Kemudian ada Eliza, itu nama programnya yang dibuat oleh Joseph Weizenbaum. Dia mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin lebih ke healthcare assistant gitu ya, kayak kayak Halodoc, kayak apa itu kan juga dia memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap pasiennya gitu. Kemudian dari evolusinya ada di situ, jadi nanti mungkin bisa teman-teman review lagi dari tahun 1943 sampai dengan 1967 itu sedang awal mula AI itu ada gitu. Kemudian di yang kedua kita akan mengetahui dari konsep dan juga definisi dari AI sendiri. Jadi konsep-konsepnya nanti kita bisa lihat dari beberapa pakar juga ya. Jadi
ada yang menyebutkan bahwa menurut John McCarthy di 1956 tadi yang dia mencetuskan pertama kalinya kata-kata AI, itu AI adalah kemampuan untuk mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan suatu kasus tertentu. Jadi tujuannya dia untuk mendapatkan jawaban dari suatu kasus yang diberikan oleh manusia. Kemudian yang kedua, menurut Rich and Knight tahun 1991, itu AI adalah suatu kajian mengenai pemanfaatan komputer dalam melakukan segala hal yang lebih baik dibandingkan dengan manusia. Jadi, kalau Rich and Knight malah ingin membuat suatu mesin, kita sebutnya dengan mesin ya, membuat suatu mesin yang bisa melakukan segala hal yang mungkin bisa lebih baik dibandingkan manusia. Kemudian, menurut Alexander Simon di tahun 2001, kecerdasan buatan itu merupakan suatu wilayah penelitian, aplikasi, dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dalam hal melaksanakan segala hal yang dalam pandangan manusia itu tergolong cerdas. Jadi, sistem itu bukan hanya sekedar bisa menjawab pertanyaan atau menjawab kasus tertentu, dan dan bisa dibandingkan dengan manusia, tapi sistem tersebut juga dikatakan dengan manusia yang tergolong cerdas. Itu menurut Alexander Simon di 2001. Sedangkan agar komputer itu bisa melakukan apa yang diinginkan dari setiap konsep-konsep tersebut, komputer itu harus eh, mendapatkan pengetahuan yang cukup dan juga jadi gini, kayak semakin banyak pengetahuan yang kita berikan ke mereka, maka kemampuan berpikir mereka itu akan semakin baik. Jadi sebenarnya kalau dari AI itu bagaimana cara membangun AI yang benar itu dengan kita sebanyak-banyaknya memberikan pengetahuan ke dalam mesin yang kita buat. Jadi semakin banyak mesin itu belajar, maka mesin tersebut semakin bisa berpikir. Sebenarnya kayak manusia sih, semakin banyak kita membaca, kita juga semakin banyak tahu apa yang ingin kita ketahui gitu. Jadi konsepnya mirip sama manusia memang. Kemudian definisi AI dari berbagai sudut pandang. Jadi dari berbagai sudut pandang itu menurut buku ada 4 sudut pandang, yaitu jika kita lihat dari sudut pandang kecerdasan, itu AI akan menjadikan komputer menjadi lebih cerdas, mampu melakukan suatu hal seperti yang dilakukan oleh manusia. Itu seperti tadi ya, mirip. Kemudian yang kedua ada dari sudut pandang penelitian, di mana kajian ini membuat agar komputer itu dapat mengerjakan suatu yang sebaik dikerjakan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, melalui sudut pandang bisnis, itu adalah sekelompok piranti yang kuat dan sistematis yang dalam menyelesaikan pemrograman-pemrograman dalam bisnis. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya dari key-nya itu udah saya bold key-nya. Jadi mungkin lebih mengetahui beda-beda di mana. Kemudian yang keempat dari sudut pandang pemrograman. Jadi melalui sudut pandang pemrograman, kajian tentang bahasa pemrograman, simbolik, dan penyelesaian problem atau problem solving, serta pencarian atau searching. Nah, jadi ada 4 hal nih, jadi dari berbagai sudut pandang, kita bisa lihat dari kecerdasan, dari penelitian, dari bisnis, dan dari pemrograman itu apa-apa saja yang kira-kira AI itu bisa lakukan ada di konsep dan definisi menurut berbagai sudut pandang. Selanjutnya, ini juga konsep juga. Jadi dari sudut pandang penelitian ini sebenarnya dibagi lagi menjadi beberapa, di mana ranah yang paling sering dibahas di penelitian itu ada yang pertama yaitu mundane task atau mundane task itu kita sebut dengan task yang lebih keduniawian. Jadi task yang duniawi itu task yang lebih membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya untuk persepsi di mana di dalamnya itu ada cabang AI seperti vision dan juga speech. Vision itu yang tadi di awalnya saya sempat bahas. Jadi vision itu dia bagaimana tentang pencitraan. Jadi ada pencitraan digital. Mungkin kalau teman-teman ambil mata kuliah pencitraan digital, mungkin di IF ada. Terus eh, bisa juga mengenai video. Video itu contohnya mungkin bisa monitoring traffic di jalanan. Kemudian kalau vision kita bisa deteksi citra banjir, data citra macet, data citra untuk tambak udang gitu-gitu tuh banyak sekali di situ. Kemudian ada bahasa alami, itu adalah natural language processing yang kita tahu NLP. Itu di dalamnya ada understanding, generation, dan juga translation. Di mana kalau understanding itu kan bagaimana mereka memahami bahasa kita sebagai dari bahasa komputer yang binary kalau kita tahu 0, 0, 1, 0, 1 di mata kuliah teknologi digital mungkin ya, atau teknologi sistem digital itu diubah dari bahasa 01 menjadi bahasa yang bisa diketahui oleh manusia. Kemudian ada generation. Generation itu mungkin kita kenal saat ini dengan Gen AI, generative AI.
itu dia contoh paling dekatnya dengan kita adalah ChatGPT. Kemudian ada translation. Translation itu dia contohnya Google Translate ya, yang paling kita sering gunakan juga. Ada juga kalau misalnya di bahasa-bahasa lain, mungkin ada Papido, dia untuk Korea ke Indonesia dan sebaliknya. Jadi untuk translation sudah banyak banget juga aplikasinya. Kemudian ada robot control. Robot control itu mungkin dia lebih banyak membantu ke kita, mungkin kalau sehari-hari di medis ada, terus juga mungkin setingkat kayak misalnya kita makan di suatu tempat, itu sudah ada yang robot yang jalan-jalan gitu-gitu juga ada. Kemudian untuk yang selanjutnya itu untuk yang mundane task ya, atau yang tas-tas yang tugas-tugas yang dilakukan untuk pemenuhan keduniawian manusia gitu. Jadi dia yang membantu kita sehari-hari itu disebut dengan mundane task. Kemudian ada yang kedua itu formal task. Formal task itu adalah tugas-tugas formal. Kira-kira apa aja tuh? Di dalamnya ada permainan atau games. Jadi kayak games-games yang kita lakukan sekarang, games-games yang kita melawan komputer, itu kan sebenarnya yang kita lawan adalah AI ya. Jadi kalau misalnya kita main PS atau kita main komputer, main game di komputer itu ada lawannya, itu sebenarnya yang kita lawan adalah AI-nya. Dan kemudian yang kedua ada matematika. Nah, matematika itu contohnya seperti apa? Seperti di awal tadi, dia lebih ke statistik dan probabilistik, ada seperti kalkulus integral, diferensial, limit gitu-gitu, terus geometri, logika, pembuktian matematika itu ada di formal task. Itu biasanya juga lebih sering di penelitian juga sih. Terus kemudian yang expert task, expert task itu adalah biasanya itu membantu manusia tapi di bidang yang lebih expert. Seperti contohnya digunakan di dunia perkantoran, kayak yang pertama ada analisis finansial, itu biasa digunakan di kantor-kantor akuntansi ya. Biasa teman-teman SI nanti akan banyak ketemu dengan analisis finansial AI. Terus yang kedua ada analisis medis. Analisis medis ini memang kan sudah sering ya sekarang kayak deteksi citra untuk penyakit kanker apa bisa dari citranya atau untuk menentukan suatu penyakit yang kira-kira bisa dilihat dengan data citra gitu misalnya atau penyakit kulit atau penyakit apa yang kelihatan dari data citranya. Kemudian ada analisis ilmu pengetahuan. Analisis ilmu pengetahuan ini lebih ke ekspertasnya mungkin lebih ke memang benar-benar ke peneliti ya. Jadi yang kita tahu AI itu kan adalah sebuah ilmu komputernya. Tapi sebenarnya AI itu dia bisa diturunkan ke berbagai macam downstream task atau tugas-tugas apapun dan itu biasanya memang bisa lintas eh lin apa ya disebutnya lintas multidisiplin ilmu. Jadi bisa saja kayak misalnya analisis finansial itu kan dilakukan dengan orang computer science bekerjasama dengan orang keuangan. Analisis medis, orang computer science bekerja sama dengan orang kedokteran. Nah, analisis ilmu pengetahuan itu tergantung. Kita akan membuat suatu sistem apa yang dia nanti kita kolaborasi dengan disiplin ilmu apa gitu. Jadi, AI di sini bisa untuk analisis berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada rekayasa seperti desain perencanaan manufaktur. Nah, di sini bisa juga sekarang kan ya AI untuk membantu kita kayak membantu mungkin para arsitek ya, lebih ke yang arsitek untuk merencanakan pembangunan dari desain-desain yang akan mereka buat gitu. Itu dari konsep dan definisi yang nomor dua melalui sudut pandang ya. Kemudian yang nomor empat itu juga ada di pembagiannya lagi. Jadi untuk menggunakan aplikasi AI ada dua bagian penting yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau kita sebut dengan knowledge base. Itu dia berisi fakta-fakta atau kenyataannya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu kayak hipotesis itu kayak jawaban sementara yang kita berikan. Kemudian ada pemikiran dan juga hubungan antara satu dan lainnya. Ini pemikiran dan hubungan tuh kayak yang di data science mungkin kalau masih ingat ada variabel yang related ya. Jadi independen dan dependent. Pemikiran dan hubungan itu seperti itu contohnya. Kemudian ada inference engine. Inference engine itu kemampuan untuk menarik keputusan berdasarkan dari pengalaman. Nah, jadi kalau inference engine itu biasanya kita melibatkan para pakar di bidangnya, kayak yang tadi, kayak misalnya kita butuh satu sistem AI untuk medis, itu biasanya kita menggunakan pengalaman-pengalaman dari dokter, dari orang-orang yang memang bekerja di bidang medis gitu, atau ilmuwan-ilmuwan biologi, atau memang yang benar-benar mengerti seperti apa medis itu namanya inference engine gitu. Kemudian kita masuk yang ketiga ya, udah materi ketiga. Yang ketiga itu tentang apa aja sih sebenarnya tujuan artificial intelligence. Jadi apa sebenarnya goal yang ingin diraih dari
artificial intelligence. Jadi sesuai yang tadi dibahas ya, jadi tujuan AI itu dia mempunyai tujuan untuk mengembangkan metode dan juga sistem untuk memecahkan problem yang diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia. Misalnya pengolahan citra atau computer vision tadi, perencanaan, atau yang untuk desain-desain tadi, dan juga forecasting. Forecasting itu kayak ramalan. Seperti yang paling sering kita lihat juga nih sehari-hari, kayak ramalan cuaca yang ada di HP atau weather itu ya, itu dihasilkan juga dari forecasting dan lain-lain dengan meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, jadi biasanya memang sudah dikemas dalam sistem informasi, jadi sehari-harinya kita tinggal menggunakan saja gitu. Kemudian, menurut Winston dan juga Prendergast di penelitiannya dia di tahun 1984, dia menjelaskan tujuan dari AI itu antara lain yang pertama dia ingin membuat mesin menjadi lebih pintar, yang mana dikembangkan fungsinya sehingga dapat digunakan dalam berbagai macam hal seperti awalnya tuh hanya untuk bermain game, multimedia, editing gitu-gitu ya. Kemudian memahami apa itu kecerdasan, yaitu mampu membantu dalam memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan juga lebih teliti. Dan yang ketiga ada membuat mesin lebih bermanfaat, di mana pekerjaan ini menjadi lebih ringan dan dapat memberikan hasil secara maksimal. Jadi tujuannya ada tiga utama ini, membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan juga membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Kemudian dari karakteristiknya sendiri, karakteristik dari AI itu yang pertama ada mekanisme yang mampu berpikir seperti layaknya manusia. Jadi konsep AI yang ditanam itu adalah sebuah sistem yang ini bertujuan untuk menyelesaikan problem persis seperti manusia berpikir, bahkan dengan hasil yang lebih baik dari manusia itu sendiri. Terus yang kedua, sistemnya bisa bekerja seperti manusia. Jadi yang pertama, dia mampu berpikirnya ya, berpikir seperti manusia problemnya persis seperti cara mereka menyelesaikan problem itu sama seperti manusia berpikir. Kemudian yang kedua, sistemnya yang bekerja seperti manusia, di mana kemampuan mesinnya akan bertindak seperti manusia, seperti yang diterapkan dalam konsep robotik ya, yang kita sering tahu mungkin. Memungkinkan generasi dari manusia ke depan itu mungkin sebagian mesinnya sudah para robot yang berperan gitu. Jadi karakteristik AI yang pertama adalah dia ingin menyerupai berpikirnya manusia, yang kedua, dia ingin bisa sistem itu bisa bekerja seperti manusia. Itu dari karakteristiknya. Selanjutnya, yang ketiga, ada sistem yang mampu berpikir secara ilmiah. Nah, ini biasanya merupakan suatu konsep logika yang ditanamkan dengan mampu memilah sebuah data yang disajikan untuk melakukan proses berpikir secara mesin dengan metode keputusan yang lebih rasional. Jadi, mesin itu dianggap bagaimana caranya agar mesin itu bisa berpikir secara ilmiah atau rasional ya. Jadi, dia tidak by system gitu. Jadi, jawabannya tuh nggak, bukan jawaban yang kaku. Jadi, sebisa mungkin jawabannya tuh alami. Nah, ini biasanya digunakan dalam natural language processing, di mana bahasanya sudah mendekati dari bahasa yang kita sehari pakai. Jadi mereka mampu mengetahui bahasa-bahasa alami yang dilakukan, yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya, sistemnya mampu bertindak secara rasional, sama ya, seperti yang nomor tadi. Jadi intinya sebenarnya konsep berpikirnya itu ditanamkan pada mesin, jadi dia mampu berpikir secara rasional dan masuk akal. Nah, AI ini merupakan gabungan antara ilmu pengetahuan berupa pengalaman, ilmu pengetahuan umum, bahasa mesin, serta bahasa natural alami atau NLP. Nah, biasanya kecerdasannya itu dapat berupa ini ya, yang tadi, robotik, computer vision, natural language processing, machine learning, pattern recognition, expert system, dan juga di speech. Di speech juga udah sering ya, kayak contohnya Google Assistant, itu kan kita juga biasa pakai Google Speech. Kemudian perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami itu ada apa aja? Jadi kecerdasan alami dan juga kecerdasan buatan itu kita lihat ya. Jadi kecerdasan alami itu kecerdasan kita, kita sebagai manusia, dibandingkan dengan kecerdasan buatan yang memang mesin atau AI itu sendiri. Jadi yang pertama, kalau kecerdasan alami yaitu manusiawi lah ya. Manusiawi kita sering mengalami perubahan atau kita sering lupa akan sesuatu. Itu kan sangat alami, sangat manusiawi. Sedangkan kalau misalnya kecerdasan buatan itu dia bersifat permanen. Jadi selama sistem komputer dan programnya tidak diubah, ya dia akan bersifat permanen. Dia nggak bakal lupa karena datanya selalu tersimpan di memori dari komputer tersebut. Kemudian yang kedua, proses transfer dari manusia satu ke manusia lainnya itu membutuhkan proses. Kayak misalnya kita melakukan pengajaran dari kita belajar bersama dari saya ke teman-teman,
itu kan pasti ada proses transfer ilmu ya, ada waktu, kita membutuhkan waktu. Sedangkan kalau misalnya dari antara komputer dan komputer, itu kan hanya tinggal diduplikasi dan disebarkan, tanpa ada proses transfer. Sedangkan kalau misalnya kayak kita antar manusia kan tidak mungkin kita melakukan duplikasi manusia satu dan manusia dua. Jadi kita harus ada transfer knowledge. Sedangkan kalau mesin, mereka lebih mudah karena mereka hanya tinggal diduplikasi dan juga disebarkan. Dan untuk kecerdasan alami, dia akan lebih mahal karena biasanya tidak jarang kita harus mendatangkan orang untuk suatu pekerjaan, di mana biasanya untuk pekerjaan yang masih dilakukan manusia ya, biasanya itu memang lebih mahal kalau kita butuh seseorang yang memang itu tuh pakarnya. Jadi, misal kita butuh profesor di bidang kimia gitu. Nah, kalau misalnya kecerdasan alami itu pasti mahal karena kita harus mendatangkan beliau, kita harus kita harus ya manusiawi aja gitu memperlakukannya. Sedangkan kalau misalnya komputer itu kita hanya menyediakan layanan komputer yang lebih mudah dan murah gitu. Jadi dari cost atau dari biaya itu perbedaannya di situ. Kemudian yang terakhir ya sama ya hampir sama-sama yang pertama karena kita manusia, kita pasti manusiawi, kita sering lah ya labil, kita sering berubah karena sifat-sifat kita itu. Jadi kadang kita seperti ini, kadang kita seperti ini, jadi tidak tidak konsisten atau inkonsisten. Nah, lawannya di kecerdasan buatan itu lebih konsisten karena kecerdasan buatan merupakan bagian dari sistem komputer. Jadi seperti yang pertama, kayak dia bersifatnya tuh ya permanen, makanya dia konsisten. Karena selama program itu tidak diubah-ubah, ya dia akan tetap terus seperti itu adanya dari awal sehingga program itu mungkin akhirnya tidak dipakai ya, ya seperti itu saja gitu. Sedangkan kalau kita kan memang alamiahnya kita selalu berubah-ubah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kecerdasan alami itu sangat sulit untuk direproduksi. Jadi kalau antar satu manusia itu bisa aja kita udah belajar satu hal. Kita udah tahu hal ini nih. Bisa aja kayak, misal kayak mudahnya ya, kalau misalnya kita lagi belajar UAS nih, belajar UAS atau UTS untuk materi AI misalnya. Kita udah paham tuh untuk yang UAS, untuk yang UTS. Tapi untuk mereproduksi lagi sampai ke kita UAS, belum tentu kita ingat apa yang udah kita pelajari di waktu UTS. Jadi kecerdasan alami itu sulit untuk direproduksi. Maksudnya seperti itu. Jadi mungkin bahasanya lebih ke untuk recall lagi apa yang sudah pernah kita belajarkan. Kalau di manusia itu lebih susah, atau di kecerdasan alami itu lebih susah. Jadi kita harus mengingat lagi, kita harus mulai membaca lagi. Jadi tidak langsung ada di situ gitu. Sedangkan kalau kecerdasan buatan itu dia dapat didokumentasikan. Jadi keputusan yang dibuat oleh komputer itu dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Nah, yang kita tahu dengan histori. Makanya kalau misalnya di kecerdasan buatan itu kan kita punya pengetahuan-pengetahuan yang disimpan ke dalam satu histori panjang ya, atau riwayat panjang. Nah, di situ kita tinggal recall datanya kayak mungkin kita butuh pengetahuan tentang apa, kita hanya tinggal mengambil pengetahuan tersebut. Untuk yang selanjutnya, kecerdasan alami atau yang kecerdasan kita sebagai manusia itu seringkali kurang teliti. Ya sebagaimana ya sifat manusia kayak saya sendiri pun juga termasuk orang yang kurang teliti gitu. Jadi teliti-telitinya kita kan pasti tetap lebih akan teliti sistem. Itu jika dibandingkan misal kita mengkoreksi 70.000 data ya, misal. Itu sebagai manusia kan itu sudah di luar batas kita ya sebenarnya kayak 70.000 data. Cuman kalau misalnya di AI, 70.000 data itu masih sesuatu yang ringan, sangat ringan bahkan untuk di AI. Sedangkan kalau untuk manusia kita cek manual satu persatu itu udah udah sangat pusing pasti 70.000 data. Terus kemudian yang selanjutnya ada proses waktu yang lebih panjang. Proses waktu yang lebih panjang itu contohnya kayak ini ya, kayak misalnya belajar tadi itu kita harus ada belajar, kita misalnya udah terlewat kita harus mengulangi lagi belajar dari awal gitu-gitu. Jadi itu disebut dengan waktu yang lebih panjang. Sedangkan kecerdasan buatan sebagai lawannya dia lebih cepat. Jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, maka pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer dengan cepat. Nah, jadi ketika saat sesuatu kita sudah masukkan ke sistem, berarti ya sudah, itu akan berada di situ terus. Jadi ketika kita butuh, kita hanya tinggal recall atau kita tinggal memanggil kembali apa informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, nah ini bedanya. Bedanya mungkin dari kecerdasan alami, keunggulannya itu yang pertama yang nggak bisa sistem lakukan ya. Ini yang hanya kita yang bisa lakukan, kita sebagai manusia yang lakukan. Itu yang pertama adalah inovatif. Di mana keterampilan untuk menambah pengetahuan itu sangat erat pada manusia. Sedangkan kalau misalnya mesin, mesin itu untuk menambah pengetahuannya dia nggak bisa kan tanpa manusia. Jadi untuk mesin itu untuk dia menambah ilmu
dengan bantuan kita yang ngasih dia pengetahuan. Kayak misalnya mesin yang udah otonomus, udah otomatis pun dia tetap kayak kita kan, kayak kita misalnya kita pakai ChatGPT nih. Kalau kita tanya ke dia, dia akan nambah ke database dia, akan nambah ke training data dia gitu. Sedangkan kalau dia kita nggak apa-apain ya dia pengetahuannya nggak nambah gitu. Sedangkan kalau kita kayak manusia, kita bisa menambah pengetahuan kita sendiri. Kayak kita bisa dengan cara baca buku, kita bisa nonton YouTube, kita bisa dengerin podcast, itu kan bisa nambah-nambah pengetahuan kita kan. Jadi disebut manusia itu lebih inovatif daripada mesin. Itu kelebihan kita yang pertama. Yang kedua, manusia bisa memanfaatkan pengalaman secara langsung. Ini masih berkorelasi dengan yang pertama, di mana kita sebagai manusia itu seiring kita hidup kan kita pasti punya pengalaman-pengalaman ya. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman itu kan entah baik atau buruk itu yang membuat kita menjadi lebih bisa belajar akan suatu hal yang kedepannya misalnya menimpa kita gitu. Jadi misalnya kita sudah pernah berpengalaman di bidang apa nih, itu mungkin pengalamannya kurang baik gitu. Ketika kita menghadapi hal yang sama, kita tahu apa yang harus kita lakukan karena kita mengalaminya secara langsung. Sedangkan kalau misalnya itu mesin, dia tidak mengalami pengalaman tersebut secara langsung. Dia itu melalui kita yang cerita, kita yang memberikan pengetahuan gitu. Sedangkan kalau kita lebih unggul dengan AI itu karena kita yang tahu sendiri gitu. Kita yang mengalami pengalaman itu sendiri. Kemudian pandangan manusia itu dapat diterapkan secara logis. Nah, karena ini kan karena komputer itu kan kembali lagi bahasanya mereka adalah 1010 ya, karena binary. Kita harus melatih mereka. Sedangkan kita itu sudah lahir alamiah ya memiliki kemampuan berpikir yang logis gitu. Jadi kita dan AI sebenarnya bukan bukan ke versus, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan AI dengan benar gitu. Karena pada dasarnya juga kan AI juga membantu membantu pekerjaan kita sehari-hari, tapi dia juga tidak menggantikan kita gitu. Karena kita tetap punya plus minusnya masing-masing sebagai manusia dan juga mesin. Seperti itu kurang lebih. Kemudian di materi selanjutnya ada penerapan artificial intelligence. Mungkin hari ini kita sampai contoh-contoh penerapannya dulu aja ya. Nanti untuk soft computing karena agak panjang mungkin di minggu depan aja. Di yang nomor 6 ini, di bab 6 kita akan melihat apa saja penerapan AI yang udah ada. Nanti mungkin bisa jadi insight teman-teman kayak, oh kayaknya seru juga ya kalau misalnya kita membuat AI di bidang apa gitu, di bagian-bagian mana. Kita lihat yang pertama, yang paling dasar itu ada AI sebagai sistem pakar ya. Dia expert system kalau kita pernah dengar bahasa-bahasanya biasanya. Nah, di expert system itu biasanya komputer dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk mencatat pengetahuan para ahli. Yang tadi itu, jadi ahlinya ada di dia misalnya profesor di bagian kimia atau dia dokter spesialis apa, itu kan kita sebut dengan ahli atau pakar. Nah, biasanya komputer yang dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk mencatat pengetahuan para ahli ini akan mempunyai keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil alih ilmu pengetahuan para pakar yang dipunyai oleh seorang pakar. Jadi biasanya dari pakar-pakar tersebut akan membuat pengetahuan ya, pengetahuannya itu bisa dalam bentuk misalnya kayak contohnya sebagai contoh kayak dokter misalnya dokter dia akan memberitahu kira-kira seperti apa ciri-ciri penyakit jantung? Dia akan memberitahu pengetahuannya nih kayak misal tekanan darahnya berapa, terus kayak tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, nanti bisa dihitung menjadi BMI, Body Mass Index. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke penyakit ini gitu. Nah, itu kita harus tanya melalui pakar yang memang dia belajar di bidang itu gitu. Nah, nanti dari pelajaran-pelajaran itu kita bisa membangun suatu sistem yang dinamakan dengan expert system atau sistem pakar. Kemudian yang kedua, ini ada kuliahnya juga ya di semester 5, NLP atau pemrosesan bahasa alami. Jadi di sini adalah pemrosesan bahasa alami yang membuat penggunanya mampu berinteraksi dengan komputer dengan bahasa sehari-hari. Contohnya itu tadi kayak Google Assistant, kayak translation itu kayak Google Translate, terus juga misalnya ada yang kita pakai kalau misalnya pada ngerjain tugas pakai ChatGPT gitu-gitu ya. Nah, itu kan dia udah bisa tuh bahasa-bahasanya manusia gitu-gitu. Jadi kayak sistem pakar dan NLP itu kita udah sering tahu ya, kita udah sering pakai. Kemudian yang kedua ada pengenalan suara atau speech recognition. Itu juga udah mulai banyak, yaitu melalui pengenalan suara, manusia mampu berinteraksi dengan komputer menggunakan suara. Komputer itu maksudnya apapun ya, bisa komputer, handphone, TV, itu kan sekarang sudah bisa kita pakaikan suara ya, atau sesering kita kalau pakai Google Assistant, atau mungkin yang pakai Apple bisa pakai Siri, itu kan kita juga menggunakan speech recognition dalam hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di penerapannya itu ada
robotika dan juga sistem sensor, di mana robotics dan sistem sensor itu biasanya digunakan di berbagai macam aplikasi juga. Biasanya kalau robotics itu sudah ada di beberapa negara yang menerapkan untuk membantu dalam medis. Kemudian kalau pernah tahu mungkin ada pelayanan di tempat makan yang menggunakan robot, juga ada sensor sistem. Nah, sensor sistem ini biasanya dilakukan di kendaraan kita. Itu juga sensor sistem dia menggunakan AI. Kemudian ada juga ChatGPT itu juga ada ChatGPT apa namanya? Kalau kita pergi sehari-hari Google Maps itu juga biasanya pakai sensor sistem. Jadi biasanya dia akan menghitung eh, jumlah-jumlah kendaraannya itu bisa pakai sensor sistem atau bisa juga dia memakai computer vision untuk melihat citra dari mobil-mobil yang melaju gitu atau video dari mobil-mobil yang melaju. Jadi biasanya di Google Maps itu akan tahu. Jadi sebelah sini tuh merah gitu karena jumlah dari kendaraan yang melintas gitu. Selanjutnya ada di computer vision. Nah, di computer vision itu dia menginterpretasikan gambar atau objek-objek melalui komputer. Jadi kalau komputer computer vision itu sebenarnya dia itu dari eh, pengolahan citra digital ya, tapi dia bisa berupa citra, bisa berupa video, bisa berupa potongan video juga. Jadi intinya dia menggunakan AI tapi memanfaatkan data-data vision atau penglihatan ya. Jadi dia lebih ke gambar atau objek-objek video gitu. Kemudian yang selanjutnya ada di instruksi bantuan komputer yang cerdas, yaitu komputer yang dapat digunakan sebagai pemandu yang dapat mengajarkan dan melatih. Nah, ini biasanya udah ada ya, kayak tutorial-tutorial yang pakai AI. Kalau kita setiap hari, misalnya kita mencari sedang melakukan kayak workshop-workshop apa atau pelatihan-pelatihan apa, itu udah ada beberapa yang menggunakan panduannya menggunakan AI. Kemudian yang terakhir, ini mungkin yang tiap hari kita lakukan ya, ada permainan dan juga games. Jadi permainan atau games yang saat ini berlaku, itu salah satunya juga AI yang kita gunakan di setiap harinya kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman selesai kuliah nge-games gitu-gitu, itu yang sedang dilakukan ya AI juga, seperti itu. Ini untuk contoh penerapannya sehari-hari ya, ini yang setiap hari mungkin bukan hanya kita yang merasakan, tapi di setiap lini kehidupan, mungkin dari contoh AI sehari-hari di pertanian, saat ini ya komputer itu sudah mampu menggerakkan mesin yang melakukan pendeteksian hama atau bisa memotong pohon dan memilih hasil panen. Seperti contohnya ada juga penelitian mengenai kesehatan AI itu mendeteksi kesehatan daun teh. Jadi dia bisa lihat kayak daun teh itu sehat atau tidak gitu. Jadi dia akan melihat apakah di dalam daun teh itu ada bercaknya, apakah dia warnanya sudah kuning atau bagaimana. Jadi dia bisa tahu apakah dia bisa kena hama, jamur. Itu sudah ada AI yang bisa melihat itu. Kemudian di bagian manufaktur atau industri, itu komputer sudah mampu mengontrol mesin yang harus melaksanakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Jadi di K3 ya kalau kita mungkin tahu untuk yang di proses manufaktur. Kemudian pengawasan dan juga mengerjakan perawatan dari perusahaan. Nah, ini juga pengawasan dan perawatan dari perusahaan itu kalau kita tahu mungkin dari di perusahaan itu ada kayak pembasmi hama itu juga sudah bisa dilakukan dengan AI. Kemudian di bidang selanjutnya di AI yang untuk keseharian itu ada kesehatan di mana komputer saat ini sudah mampu melakukan diagnosa penyakit. Nah, ini mungkin eh, nyambung juga ke robotik ya atau melakukan monitoring keadaan pasien. Ini juga seperti kita tadi yang saya bilang ada Halodoc, ada berbagai macam aplikasi kesehatan yang sekarang kita bisa lakukan online itu biasanya sudah ada AI-nya juga atau chatbot untuk menjawab kesehatan-kesehatan kalau kita ada keluhan itu juga pakai AI. Kemudian menghasilkan perawatan yang sesuai. Untuk menghasilkan perawatan yang sesuai ini biasanya contohnya penelitian mengenai target obat. Jadi untuk menentukan perawatan yang sesuai itu sudah ada penelitian jika sakitnya ini berarti harusnya obatnya itu apa yang cocok gitu dari pengetahuan para pakar dan juga data historis yang sudah ada. Itu untuk pertanian, manufaktur, dan kesehatan. Kemudian untuk yang aktivitas rumah tangga nih, atau yang kita lakukan sehari-hari, itu antara lain komputer saat ini sudah mampu memberikan peringatan dalam aktivitas yang ada di dalam rumah tangga. Hingga saat ini kita mungkin udah pernah lihat ya, dia bisa membantu membersihkan rumah dengan robot-robot eh, mungkin kalau pernah dengar brand kayak Umeda Tomo, itu dia juga menggunakan AI untuk membersihkan rumah. Jadi dia bisa ngepel secara otomatis, bisa nyapu secara otomatis. Itu kita tinggal duduk aja menunggu dia membersihkan.
Kemudian ada juga alarm, alarmnya pakai sensor ya, berarti menjaga rumah dari kecurian. Nah, biasanya kalau alarm atau sensor itu juga kita AI yang menerapkan di bidang IoT atau Internet of Things. Jadi biasanya kalau yang ada pakai sensornya itu kan ada kirim data dari sensor ke server ya. Itu biasanya kita terapkannya AI-nya menggunakan IoT serta berbagai hal lainnya. Mungkin nanti bisa teman-teman yang memberikan contoh ke saya sebaliknya kayak apa ya kira-kira yang belum saya sebutkan yang teman-teman tuh melakukannya tiap hari gitu misalnya. Kemudian ini sepertinya slide yang terakhir untuk hari ini. Karena nanti soft computing kita lanjutkan di minggu depan ya, karena lumayan banyak soft computing dari penjelasannya hingga apa yang sudah diaplikasikan. Kira-kira mungkin materi untuk hari ini sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung raise hand ya. Kemudian ini, untuk yang baru datang mungkin sambil absen, yang datangnya tadi telat. Tadi saya mengirim Google Form. Untuk yang udah absen satu kali aja ya absennya. Iya, absennya jangan lupa yang belum absen. Boleh bertanya, Bu. Boleh, silakan Mas. Ya, untuk kedepannya apakah AI itu bisa menciptakan AI juga dari paparan yang itu tadi disampaikan? AI bisa menciptakan AI. Berarti dianggap robot bisa menciptakan robot gitu ya misalnya ya. Ya, dengan kecerdasan itu atau apakah mungkin dia suatu saat bisa gitu loh, kemungkinan. Sebenarnya Cuman kalau bertanya, Bu. iya, kalau dari konsep yang tadi kita pelajari bersama, sebenarnya AI itu kan juga dia menambah pengetahuan itu kan juga dari kita ya tetap ya. Jadi eh, jadi dalam sistem AI itu kan nanti akan ada yang disebut dengan data training dan juga data testing, di mana data training itu dilakukan untuk membuat suatu sistem itu belajar. Jadi dia akan belajar, 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 belajar hingga dia bisa menjawab ketika kita tes, dia bisa menjawab. Nah, data trainingnya itu kita juga yang membuat gitu sebenarnya. Jadi misalnya kayak 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 misalnya satu sistem udah jadi nih, itu tetap kita yang nge-feed data ke mereka tuh tetap kita yang ngasih makan mereka data itu tetap kita. Jadi kayak misal satu sistem kesehatan gitu ya, dia udah jadi, dia udah bisa mendeteksi suatu penyakit. Nah, biasanya nanti kan tetap kita juga nih kayak misalnya dari pasien-pasien rumah sakit tersebut datanya sakit nih. Terus kan masuk lagi ke sistem tersebut. Sistem tersebut nanti akan tambah lagi datanya untuk dijadikan data training atau data pelatihan. Nah, nanti dia akan memperbarui lagi nih ke pengetahuannya. Jadi dia semakin kaya. Cuman kalau untuk sampai membuat sistem yang baru lagi ya itu sepertinya sih belum sampai situ untuk saat ini. Cuman kedepannya sepertinya juga masih sulit sih Mas karena yaitu dia biasanya data training itu tetap dari manusia yang memberikan gitu. Seperti itu sih Mas. Dan pengalaman pakar kan juga tetap dari manusianya ya. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ini dengan Mas siapa tadi? Fauzi, Bu. Oke, Mas Fauzi dari jurusan? TI, Teknologi Informasi. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Iya, sama-sama, Bu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Bu, izin nanya Bu. Ya, dengan siapa? Eh, Angga Aditya Bu dari SI. Oke, gimana Mas? Jadi nanya seputar akademik Bu, saya kan waktu semester sebelumnya ikut Bangkit ya, dan ada kursus tentang pengenalan AI. Ya, Apa bisa dikonversi di matkul ini Bu? di semester, oh bangkit untuk, Yang Bangkit kan ada kurs pengenalan AI itu Bu. ah, ah. Ya, jadi bisa dikonversi untuk matkul AI ini nggak Bu? Jadi nggak ikut kuliah atau gimana gitu Bu? Untuk ini saya tanya dulu ya, berarti ya, ke antara ke Prodi dan ke sekretariatnya nanti ya. Saya Oh, pastikan dulu juga. oke oke baik Bu. Ya. Kalau enggak, kalau misalnya nanti saya belum bertanya atau mas, nanti saya coba tanyakan. Cuma nanti kalau misalnya saya terlewat gitu, tolong diingatkan lagi ya. Atau Mas Eh, Anda bisa langsung tanya ke akademiknya. oke baik Bu. Ntar saya coba tanya lagi deh Bu ke akademik.
Nanti saya coba tanyakan dengan Kaprodinya juga. Bu Hasna kan ya berarti ya, SI ya? Iya, Bu Hasna, Bu. Nanti saya coba tanyakan juga. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Apakah ada lagi? Ada Bu yang di Alianur Hafsah itu Bu. Soal keamanan itu Bu. Di chat ya? Iya, soalnya kan ada tuh yang AI itu yang foto-foto itu tiba-tiba kayak gitu. Oh, iya. Sebenarnya ini Itu sih, Mas. Kalau keamanan itu gimana itu? Oke, oke. Kalau misalnya dari keamanan ya, sebenarnya jawabannya itu ketika kita memasukkan data ke internet, itu berarti kita sudah bersedia kalau data itu akan selamanya ada di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau mengenai keamanan itu bagaimana kita lebih ke menjaga privasi kita sendiri sebenarnya. Jadi makanya kadang kayak di cyber security ya, itu ada kayak beberapa tips and trick. Jadi sebenarnya ketika kita itu membagikan ke internet, membagikan sesuatu ke internet tentang data kita ya, itu kita sudah harus siap data itu terpublikasikan dimanapun. Bahkan kayak misalnya contohnya gini, kayak kita mendaftar ke suatu aplikasi ya misalnya, atau kita mendaftar ke suatu aplikasi yang terkait dengan AI. Itu biasanya ada privacy policy. Kalau teman-teman baca di pendaftarannya pertama, itu ada kita bersedia untuk share data kita untuk marketing atau sebagainya macamnya. Nah, itu sebenarnya dari situ pun kan kita udah langsung setuju ya, kita agree gitu. Nah, itu berarti persetujuannya di kita gitu. Jadi ya kita sudah siap bahwa data kita juga ada di internet gitu. Nah, untuk keamanannya kan itu nanti lebih masuknya lagi ke sistem ke cyber security-nya sebenarnya. Jadi di pengaplikasiannya itu mungkin kalau untuk standar keamanannya itu tergantung dari per aplikasinya ya. Kalau mungkin setiap negara, kalau untuk Indonesia setahu saya mungkin masih belum terlalu dibahas untuk yang keamanan data gitu. Cuman kalau di kita itu kan kayak yang kemarin ya yang masalah PPDNS yang data dari Kominfo itu kan juga kayak sebenarnya kayak keamanan cybernya itu kita untuk di Indonesia mungkin sepertinya undang-undangnya sendiri sepertinya belum belum disahkan atau atau mungkin belum, tapi kan nanti bisa ditinjau kembali ya kalau sudah ada. Artinya kalau untuk yang keamanan data itu kita lebih dikembalikan ke kitanya sebagai user. Makanya biasanya ada bagaimana caranya kita sebagai user aktif itu kita bisa memilah mana kira-kira data yang bisa kita share, mana yang tidak gitu. Dan ada beberapa juga seperti ini sebagai informasi ya, tapi agak OOT sedikit. Jadi di bagian data itu kita sebagai manusia itu kita punya data seperti yang melekat pada kita ya, kayak nik kita sebagai manusia yang sudah dewasa punya KTP, kita punya nik, di dalam nik itu kan sudah ada segala macam dari kita ya, sudah nyambung ke semua, bahkan nik sekarang nyambung ke NPWP, nyambung ke sistem BPJS kita, nyambung kemana. Namun ada beberapa data yang memang tidak bisa dikeluarkan atau data itu dienkripsi seperti biometrics kita, seperti data-data mengenai tubuh kita itu di biometrics itu pengamanannya beda dengan data-data yang memang seperti NIK, seperti alamat, nomor HP itu sudah sangat ya memang itu sudah keseharian yang memang kita setujui ya untuk bahwa data itu untuk sebagai pemasaran dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu sih jawabannya Mas. Mas siapa tadi dan Mbak Alisa ya? Oh, terus kalau itu Bu, kalau yang foto-foto kemarin yang diedit jadi bugil gitu, Hmm? iya, itu bisa dilaporkan atau tidak sih Bu kayak gitu Bu? Oh bisa, itu kan ada UU ITE ya kalau tahu. Hmm. UU ITE. Nah, UU ITE sebenarnya kalau misalnya foto-foto yang pengeditan tidak senonoh kayak gitu ya, itu kan bisa kita trace ya. Kalau di materinya Prof. Ono ya mungkin ya, yang cyber security. Kayak kita bisa tahu itu IP-nya dari mana, kita bisa tahu, misalnya kita bisa tahu apa sih namanya, detail dari orang yang melakukan tindakan itu gitu. Itu bisa kita laporkan melalui Undang-Undang ITE gitu. Oh, Jadi terima kasih Bu. ya hati-hati ya dalam bermain sosial media dan AI yang ya jadi mungkin konsep yang kita pegang adalah AI itu membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari kita gitu. Cuman ya mungkin yang sering teman-teman dengar kan banyak yang Gen Z ya. Jangan
oversharing gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bagikan ke internet karena itu akan ada di situ. Ada Baik, Bu. lagi? Udah, Bu. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mas siapa tadi Mas? Abdurrahman, Bu. Oke. Zauhari, informatika. Oke. Ada dari Mas Galih ya? Iya Bu, izin bertanya Bu. Iya silakan Mas. Begini, jadi kalau semisalnya untuk semua semua pengetahuan, semua knowledge yang dipunyai manusia ini sudah dimasukkan ke dalam training dataset yang dimiliki oleh AI. Kemudian apakah nanti bakal mencapai ini ya, istilahnya peak performance gitu ya Bu? Jadi eh, terjadi semacam eh, titik jenuh gitu Bu. Jadi tidak Hmm, ada pembaruan lagi seperti itu. Harus nunggu beberapa waktu lagi supaya pengetahuan berkembang seperti itu, Bu. Terima kasih. iya sama-sama Mas. Sebenarnya kalau AI itu konsepnya lebih ke peak performance itu justru yang kita harapkan itu sebenarnya peak performance tapi bukan yang ke arah jenuh ya. Jadi peak itu kan kita anggap jadi lonjakan yang paling tinggi gitu ya. Dimana nanti dalam kita membangun AI kayak yang tadi disampaikan teman-teman juga ada data training, data testing. Biasanya kita lakukan evaluasi untuk menilai performansi dari AI itu sendiri. Nah, performansinya itu biasanya kita sebut dengan evaluasi performance atau di mana kita akan menghitung sepintar apa sudah program itu. Jadi kita dari dari data testing juga data training itu nanti biasanya kita hitung dia sudah sejauh apa keakuratannya atau biasanya kita kenal dengan confusion matrix. Dia nanti kalau di apa namanya klasifikasi itu ada kita menghitungnya dengan recall, precision dan juga F1 score. Di mana tujuannya adalah membangun model itu agar performance-nya itu atau performansinya bisa mendekati 100% Mas. Jadi biasanya kita itu membangun modelnya malah kita mencari gimana caranya biar dia bisa mencapai angka 0,9 sekian hingga mendekati satu. Karena semakin mendekati satu berarti kebenarannya dia akan semakin tinggi. Seperti itu kira-kira Mas Gali. Apakah terjawab ya? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Mas Faiz. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu, apakah ada Hmm? regulasi yang regulasi internasional Hmm? mengatur AI ini, Bu? Karena kan semakin ke sini, semakin ke sana gitu, Bu, untuk AI itu. Maksudnya, Semakin ke sana gimana nih? maksudnya gini, kan AI makin berkembang, terus kemudian Hmm. banyak juga AI yang bisa apa crawling, terus scraping data gitu kan dari berbagai sumber. Nah, Betul. kalau misalnya suatu saat ada suatu instansi ataupun negara yang benar-benar punya AI yang super power Hmm. sehingga ketika misalnya ini nauzubillah ya Hmm. World War 3 terjadi itu dia menjadi negara yang super power Bu, Hmm. itu apakah ada gitu regulasi yang mengatur seperti itu Bu untuk internasional? Berarti untuk internasionalnya ya, Mas. Iya Bu. Kalau sejauh yang saya tahu sih sampai saat ini mungkin kalau sudah ada kan biasanya akan dipublikasikan gitu ya. Tapi sejauh yang saat ini sih sepertinya belum ada yang sampai meregulasikan itu gitu. Karena regulasinya mungkin masih dari per negara ya. Kalau untuk yang internasional secara itu kan minimal harusnya ada conference gitu ya berarti. Dan biasanya akan diumumkan ke kita-kita juga kan. Nah, Iya. mungkin itu mungkin sudah dipikirkan oleh para ahli di luar sana, cuman sepertinya mungkin untuk pengaplikasiannya belum sampai ke situ kayaknya, Mas. Cuman pasti untuk regulasinya karena dia berkembang sangat pesat ya dari tahun 1940 tadi, sepertinya sih sedang ada lah pasti untuk dipikirkan sampai ke tahap itu. Hmm. Oke, baik. Soalnya kepikiran ke arah sana Bu. Karena serem ya lama-lama ya, Betul Bu. saking pinternya. Oke, Mas Faiz. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, Mas Melki. Ya Bu, ini saya mau melanjutkan yang pertanyaannya Mas Gali tadi. Oh, udah lupa saya. Yang apa itu ya tadi ya? Oh, itu mengenai semua dataset pengetahuan itu Oh, misalnya sudah di peak performance. Mm-mm. ya. Nah, pertanyaannya begini Bu,
apakah nanti AI itu akan memiliki kesadaran sendiri seperti manusia, Bu? Kesadaran sendiri itu maksudnya mampu berpikir logis gitu ya? Atau gimana? Bisa berpikir sendiri, bertindak, mengambil keputusan dan sebagainya, layaknya seperti manusia begitu, Bu, kira-kira. Sebenarnya saat ini pun konsepnya ChatGPT itu udah seperti kita loh. Dia udah bisa ngobrol kayak kita kan? Dan dia udah bisa memberikan jawaban yang logis kayak kita yang pikirkan gitu. Itu generatif AI ya. Eh, nama 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 apa ya? Nama sub bidangnya itu generatif AI. Nah, sebenarnya itu udah sampai ke situ sih. Cuman kalau dia kan masih sistem ya. Kalau sampai yang kayak berpikirnya dia sudah. Cuman kalau bertindaknya itu saya belum tahu juga ya. Misalnya udah ada apa belum. Jadi kalau bertindak itu kan dia lebih ke robot nih, yang bisa menjalankan sesuatu. Kalau tadi kan ada dua tuh, ada yang bertindak dan berpikir. Kalau berpikirnya sih menurut saya dia mungkin sudah sudah setara sama manusia ya. Udah ada beberapa yang bisa menjawab apa yang kita tanyakan gitu dengan benar gitu. Cuman kayak kalau yang untuk bertindak sih mungkin setahu saya kayak sejauh yang ini mungkin belum ya. Tapi mungkin nanti kita bisa cek lagi kalau misalnya ada gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa sambil cek kira-kira AI yang saat ini apakah sudah ada yang bisa bertindak seperti manusia. Kalau berpikir kan sudah ada. Itu Mas Melki. Kasih, Bu. Sama-sama. Mas Yasid? Oke, Bu, izin tanya ya, Bu. Ya. Sebenarnya pengen pengen tahu dari sudut pandang Ibu aja sih terkait ya sekarang kan AI udah mulai merambah ke banyak hal ya gitu. Mulai dari pendidikan mungkin ada kayak misal dari tata bahasa kan kayak parafrase gitu kan udah bisa pakai. Mm-mm. Nah, sementara mungkin bakalan juga bisa masuk ke dunia kesehatan mungkin ya gitu. Nah, Mm-mm. dari situ kan mungkin akan banyak peluang-peluang kerja atau peluang ya peluang pekerjaan ke depan tuh pasti akan makin tergerus. Nah, mungkin hal yang paling bijak mungkin yang bisa ibu eh, dari sudut pandang ibu lah yang bisa diberikan gitu terkait fenomena tersebut gitu. Oke. Kalau bijak mungkin saya bukan orang yang belum belum di, belum bisa dikatakan bijak gitu ya Mas. Cuman kalau menurut saya pribadi, kalau tergerus itu sebenarnya gini sih. Jadi ini ya banyak banget pro kontra di AI juga sebenarnya karena ya hingga saat ini AI bahkan ya itu ya sudah bisa berpikir seperti manusia gitu. Cuman kalau misalnya kita kita pikirkan lagi gitu, sebenarnya ya kita yang sebagai manusia ini kita harus pintar-pintarnya kayak kita yang bisa memanfaatkan dia harusnya gitu. Jangan kita yang terus terkalahkan sama dia gitu. Jadi misalnya kita kayak AI nih, AI itu kan dia tetap kayak butuh pakar ya sebenarnya. Jadi yang bisa kita permainkan adalah di sini bukan pemain sih, yang bisa kita pegang hingga saat ini itu lebih ke eh, kita masih punya pakar-pakar yang AI itu nggak punya tanpa kita fit ke dia atau tanpa kita kasih makan ke dia tentang pengetahuan itu, dia nggak punya tuh yang kayak gitu. Dan itu masih dipunyai oleh manusia. Seperti kayak tadi tuh, se, se apa ya, sesederhana inovatif. Inovatif itu kan yang punya manusia ya. Karena AI itu sampai sekarang belum bisa berpikir inovatif. Jadi yaitu tetap gimana caranya kita itu membuat satu sistem yang mana sistemnya itu membantu kita yang bekerja gitu, bukan sistemnya itu mengalahkan kita untuk bekerja. Itu kalau dari sudut pandang saya, menurut saya. Jadi jujur kayak misalnya beberapa orang yang memang bekerja di bidang AI gitu ya, itu kan juga menggunakan AI itu untuk membantu pekerjaannya gitu Mas, bukan untuk menggantikan pekerjaannya seperti itu. Jadi misalnya dia nanti merambah ke kesehatan pun nih, dia bisa membantu untuk mendeteksi. Mendeteksinya itu ya dia menjadi percepatan kita mendeteksi penyakit. Tapi kan tetap yang menyembuhkan dokternya kan. Tetap dokternya yang akan memberi obat, dokternya yang tahu bagaimana treatment yang terbaik untuk pasien itu. Tapi dibantunya dengan diagnostik kayak gitu. Contohnya seperti itu. Apakah terjawab ya? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Terakhir ya mungkin ya Mas Alexander, boleh? Ya, selamat malam Bu, izin bertanya Bu. Malam. Ya, sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir mirip dengan Bang Melkin tentang kesadaran. Cuman mungkin ada pertanyaan lain Bu yang terkait dengan etika dan filosofi AI ya. Oke, oke. Em, saya agak lupa sih siapa dulu ahli yang mengatakan mungkin ini semacam pertanyaan hipotesis Bu. Kan AI sekarang ada yang bisa bikin apa namanya self-driving car ya. Jadi dia mobilnya bisa mengendari sendiri kan. Oh, gitu. Autonomous. Eh, iya. Terus kemudian ada pertanyaan
hipotesis misalnya mobil mobil lagi jalan nih dengan Hmm. AI tersebut dengan jalan kencang nih. Terus di situ di depan itu ada anak kecil umur 9 tahun dan Hmm. dia tuh kan harus menghindar tuh. Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya dia menghindar, dia akan kena seorang nenek-nenek yang umurnya katakanlah sekitar 70 tahun. Nah, di situ kan AI harus memutuskan ya dalam hitungan sepersekian detik dia harus melakukan apa gitu. Itu kan semacam kayak pertanyaan filosofis dan etika ya, Bu. Hmm. Bagaimana pandangan mungkin para ahli atau pandangan Ibu juga Bu, tentang hal itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas. Mungkin ini lebih ke pengaplikasiannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di area Jabodetabek, itu ada udah dilakukan testing untuk bis yang autonomous car, yang dia dijalankan tanpa nir awak ya. Jadi dia bisa jalan sendiri. Itu dulu udah sempat ada. Kalau misalnya itu kan teman-teman kan di ada yang sekitaran BSD ya. Itu ada di Cubic dan juga The Breeze. Itu dia sudah menjalankan bis yang memang nggak ada awaknya. Jadi dia bisa jalan dan dia bisa tahu kayak misalnya dalam waktu, misalnya dia bisa tahu nih kayak di depan ada objek apa. Nah, itu dia kan pakainya kan sensor. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya Mas Alexander tadi itu kan jika dia terjadi sepersekian detik gitu ya, yang tiba-tiba mungkin sensornya belum mendeteksi dia ada di depannya gitu. Tapi biasanya kalau itu tuh untuk bukan ke etiknya ya, Mas. Mungkin lebih ke nanti itu akurasi terhadap sensornya. Jadi seberapa cepat sensor tersebut bisa ngirim ke sistem di AI-nya. Jadi si sistem di dalam mobil atau bis ini bisa tahu kalau di depannya itu ada benda atau orang gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari sensor sistem yang ada di depannya. Jadi kan kayak kita kan juga ngajarin dianya kan lebih ke sensor nih kalau misalnya dari self driving car itu. Karena ya pengetahuannya itu kan kita ngasih tahu dia kan kayak misalnya warna merah berarti berhenti gitu-gitu kalau terus juga jarak seberapa gitu dia bisa berhenti terus juga kayak kalau misalnya di depannya ada apa ada orangnya gitu tiba-tiba tapi kalau misalnya kasusnya secara tiba-tiba dia akan memanfaatkan sensor jadi seberapa besar nanti akurasinya seberapa tepat akurasinya itu tergantung dari IoT-nya atau Internet of Things-nya jadi seberapa cepat sensor itu bisa ngirim ke AI kira-kira seperti itu mungkin kalau saat ini kan mungkin masih masih dalam terus pengembangan ya tapi di BSD sendiri itu sudah mulai ada tesnya. Mungkin saya kalau nggak salah tahun-tahun lalu tuh sudah mulai ada gitu untuk di BSD. Seperti itu. Terjawab Mas Alexander? Oh, ya. Oh, tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan lebih ke kayak filosofis dan etis sih, Bu. Maksudnya gini, Bu, itu cuman apa kasus hipotesis aja sih, Bu, bukan kasus real kan. Cuman kayak apa jadi AI itu kan misalnya dia mobilnya lagi melaju kencang gitu, Bu. Di depannya ada anak kecil nih, umur 9 tahun. Dia Mm, kan harus menghindar tuh. Cuma kalau menghindar, dia pasti akan kena orang lain nih. Katakanlah nenek-nenek umur eh, 70 tahun gitu. Jadi mm. AI ini kan harus memutuskan nih antara dia mau nabrak anak kecil ini atau nabrak nenek-nenek ini gitu. Karena itu nggak bisa dihindarin Kan kayak dilema loh. masih Kayak mungkin pertanyaan ada, filosofis. ya, masih ada pilihan stop sih sebenarnya ya. Jadi dia berhenti. Tapi eh, mungkin kalau untuk ke teknisnya itu kan lebih ke filosofis ya. Berarti itu harusnya penjawabannya kan dari yang emang pakarnya self driving car ya Mas. Tapi kalau dari logikanya dia masih ada pilihan untuk stop. Berarti kan either dia geser ke jalanan yang kosong atau dia berhenti. Gitu kan ya berarti ya. Atau dia memperlambat kecepatan gitu. Jadi memang biasanya kalau di AI itu dia bukan merupakan suatu jawaban yang saklek atau memang memang kayak misalnya dia harus lurus nih, lurus terus gitu. Enggak juga. Jadi ada di mana kondisi kita bisa membuat dia belok kanan, belok kiri, memperlambat memperlambat lajuan atau berhenti itu kan tergantung kondisinya juga tuh. Jadi kalau misalnya dari filosofis atau dari etis, mungkin lebih bisa dijawab dari logisnya sih Mas, sepertinya. Kalau menurut pandangan saya ya. Tapi mungkin kalau menurut dari pandangan Mas Alexander sendiri gimana kira-kira? Oke, baik Bu. Mungkin Hmm. eh, apa namanya? Saya izin nambahin sedikit ya. Oke, ini di... Eh Will dan Ibu. Oke. Jadi kalau tadi kan sebenarnya kalau dari Bu Rizky punya banyak pilihan ya. Mm, Kalau dalam konteksnya Mas Alexander ini sebenarnya eh, apa namanya? Pilihannya cuma dua, either itu nabrak yang satu atau nabrak yang dua. Karena ini bisa jadi sangat mungkin ya terjadi. Eh,
apa namanya, ini pengalaman pribadi. Saya pernah apa namanya, waktu itu lagi eh, ya boleh dibilang turunan gitu ya, jalanan curam, tapi remnya blong gitu ya. Saya nggak punya banyak pilihan, either itu misalnya harus jatuhin ke Atau apa menjatuhkan diri namanya, gitu ya. iya harus kemana nih saya nabrakin. Posisinya cuma pilihannya hanya dua itu. Nah, itu yang tadi konteksnya Mas Siregar. Ini sebenarnya kalau AI tadi itu pilihnya mau nabrak yang mana gitu kan. Nah, mungkin saya apa namanya, bantu sedikit ya Mas Siregar. Sebenarnya nanti jawabannya tergantung bagaimana si vendor ini memprogram AI yang ada di apa namanya, self driving car tadi ya. Kalau misalnya eh, programnya mengarahkan kepada kita memasukkan perhitungan seperti yang pikiran tadi ya. Oh ternyata kalau nabrak ke apa namanya, mungkin nenek-nenek, eh, apa namanya, perhitungan di AI-nya ini apa namanya, lama waktu hidupnya nggak lama lagi gitu ya. Eh, Dimasukkan perhitungan-perhitungan seperti itu sehingga nanti perhitungan AI-nya juga akan berpengaruh ya terhadap keputusannya si AI gitu ya. Jadi balik lagi nanti bagaimana si vendor ini memprogram AI-nya tadi di self driving car-nya itu. Mungkin itu sih kalau apa ya, eh, pemikiran saya ya. Tapi belum tentu benar juga. Ini hanya diskusi. Nggak apa-apa, emang kan tujuan dari kelas ini kan emang dua arah ya. Jadi kita juga banyak diskusinya aja gitu. Terima kasih ya Mas Wildan. Insight yang benar juga sih. Jadi ya sesuai yang tadi dijawab ya. Jadi kalau misalnya dari dua pilihan itu, ya sebenarnya tergantung pemrogramnya betul. Tergantung kayak vendornya dia atau kayak yang saya katakan tadi, dia bisa memberikan pengetahuannya itu apa. Jadi case-nya tergantung nanti. Kayak dia akan menimbang-nimbang nih. Biasanya itu saya tambahkan sedikit, itu disebut dengan kayak nanti pembobotan. Jadi nanti pembobotan jawaban biasanya dia akan memilih yang bobotnya paling tinggi. Nah, itu bisa dihitung dari perhitungan-perhitungan kayak tadi mempertimbangkan misalnya jika kena neneknya kayak gimana, jika kena anaknya bagaimana, jika mundur apakah di belakang ada kendaraan lainnya itu tergantung dari pemrogramannya kayak seperti itu. Saya simpulkannya mungkin seperti itu ya, Mas-mas ya. Ada lagi kah? Udah ya berarti. Oh itu kayaknya nggak sengaja ke ini mute. Oke teman-teman, kalau misalnya udah nggak ada lagi, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Sepertinya sangat sangat dua arah. Saya sangat senang hari ini teman-teman banyak yang aktif. Mengingatkan mungkin sedikit yang belum ini ya, yang belum absen di room ini ada, bentar, ada berapa orang sih? Ada 58 tuh sama saya dan akademik ya, berarti ada 56. Sebentar saya cek. Yang absen, oke, jumlahnya. Oke sih sepertinya sudah absen semua. Karena sudah absen semua juga, berarti sambil saya ini ya, sambil saya akhiri dulu perkuliahan untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang soft computing di depan, di minggu depan. Mungkin sambil kalau bisa sudah mulai masuk ke algoritma searching, kita sudah sambil mulai ke searching. Cuman kalau belum, nanti kita selesaikan dulu di materi soft computing. Atau sambil kayak gini aja ya, sambil diskusi, enak kan? Sambil saya juga bisa mencatat-catat yang teman-teman yang tanya itu bisa jadi poin tambahan gitu-gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Saya akhiri, mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Malam Bu. Terima kasih Bu. Terima Salam, kasih. Ibu. Terima kasih.